Halo Sobat Aspek, jumpa lagi dengan saya Rio di Asuransipedia, the true information for you. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, saya nggak bosan-bosannya nih untuk Sobat Aspek klik tombol subscribe ya untuk bagi yang belum, untuk mendapatkan informasi tentang asuransi di Indonesia yang up to date. Oke, dari yang judul hari ini ya, tips menghindari nasabah yang meresahkan. Apa sih yang meresahkan ini? Oke, tema ini saya tujukan kepada agen-agen asuransi di Indonesia untuk lebih hati-hati. Bagaimana sih menghindari nasabah yang tujuannya tidak baik? Kalau bahasa kerennya itu sindikat asuransi. Jadi memang sindikat asuransi ini sebenarnya sudah dari dulu ada. Jadi memang segerombolan oknum yang sengaja membeli asuransi untuk memakai klaimnya. Nah, apalagi di masa pandemi gini ya, Sobat Aspek, akan banyak calon nasabah yang mempunyai alasan mau membeli asuransi tapi tidak ketemu. Nah, karena dengan alasan ya COVID ya dan corona ini, dan juga dengan adanya media sosial yang menjamur, maka dengan mudahnya para sindikat asuransi ini akan mencari sasaran. Tapi saya tidak menyalahkan media sosialnya. Media sosial itu baik jika digunakan dengan tepat. Oke. Tips pertama untuk terhindar dari calon nasabah yang meresahkan, jika calon nasabah itu menghubungi agen asuransi terlebih dahulu, tanyakan maksud dan tujuannya membeli asuransi itu apa. Apakah untuk kesehatan atau untuk jiwa? Jika dia menjawab untuk asuransi kesehatan, tanyakan dengan detail alasan dia membeli asuransi kesehatan. Tanyakan apakah beliau pernah ada riwayat kesehatan. Bisa tanyakan 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir. Dan jangan lupa kalimat saktinya, Pak, Bu, calon nasabah, terima kasih sudah menghubungi saya untuk asuransi kesehatan. Saya akan tanyakan secara detail tentang kesehatan terakhir. Karena jika terjadi ketidakwajaran, maka pihak asuransi akan menginvestigasi klaim dan klaim tidak akan dibayarkan. Dan jika komunikasi via telepon, pastikan Anda juga komunikasi via chat ya. Karena dengan chatting ya, secara otomatis obrolan kita akan tersimpan dan ini akan menjadi barang bukti jika terjadi investigasi. Ingat, jika calon nasabah tidak mau berkomunikasi via chatting, mulailah dengan tanda-tandanya, ini harus hati-hati ya. Ini lampu kuning yang pertama. Oke, yang kedua, tanyakan apa dia sudah paham dengan produk yang akan dibeli dan pastikan dia dapat informasi dari mana. Memang saat ini banyak agen asuransi membuat semacam blog ya, artikel tentang asuransi. Dan bisa jadi nasabah mendapatkan informasi dari situ. Dan kita sebagai agen asuransi minta izin untuk menjelaskan kembali produk yang dia ingini. Jika si calon nasabah tidak mau mendengar penjelasan kita kembali, maka itulah harus tandanya hati-hati. Itu lampu kuning yang kedua. Oke, yang ketiga, pastikan jika sudah selesai menjelaskan produk, ajak beliau untuk video call jika tidak mau bertemu ya. Mintalah KTP beliau untuk mencocokkan wajah dengan KTP-nya dengan memohon izin untuk video call seluruh badan. Kenapa seluruh badan? Karena kita melakukan penjualan tanpa tatap muka. Jadi kita sebagai agen harus tahu benar bahwa calon nasabah itu tidak ada kekurangan fisik. Ingat, hal ini sudah wajar ya, tidak usah sungkan untuk meminta kepada calon nasabah. Dan jika calon nasabah itu menolak untuk video call dengan berbagai macam alasan, itulah artinya harus hati-hati, yaitu lampu kuning ketiga. Oke, yang keempat, tanyakan keberadaan suami, istri, keluarga, dan atau anaknya atau orang tuanya, apakah semua sehat. Dan yang pastikan tanyakan pengeluaran dia sebulan berapa dan beliau bekerja di mana. Karena income-nya paling tidak harus sebanding atau lebih besar dari pengeluaran. Jadi membeli asuransi pun harus difilter ya, untuk pendapatan dan pengeluarannya juga. Nah, yang kelima, selalu hati-hati dengan segala macam penjualan. Jangan hanya demi komisi kita bisa menerima segala macam nasabah. Terjadi penjualan secara fraud itu pun bisa terjadi karena kelengahan kita sebagai agen itu sendiri ya. Yang hampir 90% pasti ingin komisi besar dari penjualan itu, dan itu kita harus hati-hati. Oke, demikian tips sederhana bagaimana cara menghindari calon nasabah yang meresahkan. Jika Sobat Aspek ada tambahan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini, atau bisa email ke saya ke asuransipedia.id@gmail.com.
Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini untuk info yang up to date tentang asuransi di Indonesia. Dadah.